Bab 860. 14 Pedang. Kingston Jiang baru saja menikam lengannya oleh aura pedang penelan darah. Sebuah luka berdarah muncul di lengannya. Dalam keadaan normal, dia dapat mengaktifkan energi Qi untuk mengontrol aliran darahnya sendiri. Namun, sekarang dia tidak bisa mengendalikan darahnya. Darahnya sepertinya tertarik oleh sesuatu dan terus mengalir keluar. Sialan, apa yang terjadi? Kingston Jiang cemas di dalam hatinya. Dia melangkah mundur dengan cepat. Kembali ke jarak 1000 meter dan perlahan menjauh. Wise tidak berusaha mengejar. Dia berdiri ribuan meter jauhnya, memandang Kingston Jiang, berkata dengan keras, "Kingston Jiang, aku sudah mengatakannya. Begitu kamu tertikam, darahmu akan terus mengalir keluar sampai darah di seluruh tubuhmu terkuras habis." Meskipun mereka berjauhan, Kingston Jiang masih bisa mendengar suaranya. Kingston Jiang dengan cepat mengaktifkan energi Qi untuk menekan aliran darah keluar. Namun, energi Qi-nya tampaknya tidak berguna. Pada saat ini, dia dengan cepat mengeluarkan 81 jarum dahsyat dan meletakkan jarum di sekitar luka di lengannya. Setelah beberapa suntikan, darahnya berhenti mengalir. Dia menghela napas lega. Ketika Wise melihatnya, dia juga dibuat terkejut. Dia berpikir bahwa Kingston Jiang akan mati. Namun dia tidak menyangka Kingston Jiang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Sekarang terima juga seranganku." Kingston Jiang tampak tenang, mengangkat pedang naga pertama di tangannya. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan bahkan tidak mengedipkan mata mereka. Pada saat ini, aura Kingston Jiang sangat kuat. Seluruh energi Qi dalam tubuhnya dituangkan ke dalam pedang naga pertama di tangannya saat ini. Dalam sekejap, 13 aura pedang muncul. 13 aura pedang, di bawah tarikan energi Qi Kingston Jiang dengan cepat berkumpul untuk membentuk aura pedang yang terdiri dari pedang panjang. Pedang ini panjangnya 100 meter dan lebarnya 5 meter. Pedang ini terbuat dari energi Qi dan aura pedang. Aura pedang muncul, langit dan bumi berubah warna. Debu terus-menerus digulung, berputar-putar dengan aura pedang. Di kejauhan, Lavin Jiang tercengang dan berseru, "Perpaduan 13 aura pedang, mungkinkah ini 14 pedang legendaris dari langit?" 14 pedang langit. Kingston Jiang berteriak. Saat teriakan kerasnya bergema, pedang sepanjang 100 meter itu terbang dengan cepat, menyapu dengan momentum yang kuat. Pada saat ini, Wise mengubah ekspresi di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan ruang di sekitarnya tertindas. Di bawah tekanan ruang ini, tubuhnya tidak bisa bergerak. Melihat itu, pedang panjang yang dibentuk oleh aura pedang hendak menyerangnya. Sialan. Di kejauhan, ada kutukan yang terdengar. Saat teguran itu datang, sesosok tubuh melesat dengan cepat dan muncul di depan Wise. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan tenaga yang menakutkan menyapu. Kekuatan tenaga ini membentuk garis angin yang sangat dahsyat dan langsung menyapa serangan yang dilesatkan oleh Kingston Jiang. 14 pedang, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Namun, orang ini dengan paksa menahan serangan 14 pedang langit dengan sepasang tangan. Pedang panjang yang dibentuk oleh aura pedang patah pada saat ini. Gemuruh terdengar memenuhi seluruh tempat. Setelah aura pedang patah, terbentuklah beberapa aura pedang kecil, yang terus-menerus menyebar, membuat daerah ini terus-menerus dibombardir. Debu menggulung. Segera, daerah itu keadaan kembali tenang. Kingston Jiang muncul di reruntuhan, pedang naga pertama di tangannya dimasukkan ke tanah, tubuhnya ditekuk. Dia bersikeras dan memaksa dirinya agar tidak jatuh. 14 pedang langit, menghabiskan semua energi Qi miliknya. Pada saat ini dia pingsan. Dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan, seorang lelaki tua muncul. Pria ini berjubah hitam, terlihat sangat tua, wajahnya berkerut, seperti kertas putih yang kusam. Pada saat ini, wajahnya yang keriput terlihat pucat. Sudut mulutnya juga dipenuhi darah. Dari kejauhan, semua orang menyaksikan adegan ini.
Pedang Kingston Jiang terlalu menakutkan. Sangat menakutkan sehingga mereka semua berpikir bahwa Wise akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat terakhir pertempuran, seseorang tiba-tiba muncul dan melawan 14 pedang langit milik Kingston Jiang dan menyelamatkannya. Pada saat ini, bahkan Kaisar Darah Pertama juga dibuat tidak mengerti. Siapa orang ini? Apa dia orang tersembunyi dari klan kita? Dia bahkan menerima serangan itu. Menakutkan sekali. Bahkan Kaisar Darah Pertama tidak tahu siapa orang ini, apalagi yang lain. Terima kasih ayah. Wise berbicara. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa pria ini adalah ayah dari Wise. Dia adalah putra Wek, si pembunuh naga bernama Holiwa. Dia adalah master tingkat Dewa 9 Alam yang sebenarnya dari tingkat pertama, tapi dia ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa teknik pedang Kingston Jiang begitu kuat. Pada saat ini, dia juga terluka. Darah di tubuhnya berjatuhan. Sudut mulutnya terus-menerus dipenuhi darah. Kingston Jiang menopang pedang naga pertama, berdiri perlahan, memandang Holiwa di kejauhan, bertanya pelan, apa maksudnya? 1 melawan 2. Jika begitu, maka aku harus memanggil bala bantuan juga. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke kejauhan. Dia melihat langit. Mengatakan, apa maksudnya? Sampai kapan kamu akan terus bersembunyi? Ketika Sky mendengar teriakan itu, dia berjalan perlahan, muncul di depan Kingston Jiang, menatapnya dengan aneh, bertanya, apa kamu baik-baik saja? Sebelumnya, Kingston Jiang menggunakan pedang penghancur langit dan bumi. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia masih merasa ketakutan. Jika dia bertarung melawan Kingston Jiang secara langsung, dia pasti tidak akan bisa menerima serangan dari pedang ini. Pedang ini hampir dapat secara instan membunuh semua pejuang di bawah puncak tangga 9 langit. Dapat dikatakan bahwa pedang ini tidak dapat diambil oleh alam yang bukan merupakan 9 alam. Namun, yang kuat dari klan darah dapat mengambil alih, yang menunjukkan bahwa orang yang muncul adalah yang terkuat dari 9 alam itu sendiri. Memikirkan hal ini, Sky juga menarik napas dalam-dalam. 9 alam. Ini mengerikan. Bahkan jika dia bekerja sama dengan Kingston Jiang, keduanya mungkin bukan lawannya. Kingston Jiang dalam keadaan lemah. Sekarang tubuhnya kosong, seperti orang biasa. Namun, dalam hal ini dia tidak bisa jatuh. Dia dengan paksa mengangkat pedang naga pertama di tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin bisa terjadi sesuatu denganku? Kelihatannya ada master tersembunyi di klan darah. Dia master sebenarnya dari 9 alam. Kita bekerja sama untuk mengalahkan klan darah 9 alam itu. Ya, Sky berteriak keras. Pada saat ini, Holiwa terlihat cukup serius. Dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang bisa menyakitinya. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Seberapa kuatkah 9 alam yang disembunyikan oleh negara Dacia? Saat ini, dia tidak ingin bertarung. Ini bukanlah tujuan awal klan darah. Tujuan dari klan lain adalah untuk membiarkan master negara Dacia saling membunuh, yang pada akhirnya menuai keuntungan bagi mereka. Tetapi sekarang master 9 alam negara Dacia belum muncul, hanya tingkat 8 yang muncul. Tampaknya darah naga harus diserahkan hari ini kepada Sky. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Holiwa tertawa dan berkata, jangan bercanda. Bagaimana mungkin bertarung 1 melawan 2? Hanya baru saja keadaannya cukup mendesak, jadi aku memutuskan untuk memberikan bantuan. Kamu sudah mengalahkan master klanku, maka kamu akan menjadi yang pertama. Klanku akan menepati janjinya, menyerahkan darah naga kepadamu, begitupun dengan rahasia naga. Sekarang setelah situasinya berkembang ke arah ini, keluarga Long baru mengimplementasikan rangkaian rencana kedua. Yaitu menyerahkan sesuatu yang sudah disepakati. Biarkan para petarung negara Dacia bertarung. Selama mereka berperang, orang akan mati.
Kematian seorang petarung negara Dacia akan berakibat baik untuk mereka. Akan lebih baik jika itu bisa menarik Master dari 9 alam untuk merebutnya. Bersambung.